Tugas Sejarah Indonesia dengan anggota kelompok 1. Peta Ashifa Pangestu nomor presensi 5, 2. Dava Afrizal Widakdo nomor presensi 6, kelas 12 MIPA 6 SMA Negeri 2 Wonosobo tahun 2022. Pada tugas kali ini kami akan membahas beberapa subbab yang berkaitan tentang stabilitas politik dan rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru. Awal mula Orde Baru diawali dengan dilantiknya Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam Sidang Umum 5 MPRS. Melalui TAP MPRS nomor 44 tahun 1968, Jenderal Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilih Presiden oleh MPR hasil pemilu. Pengukuhan tersebut menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulainya pemerintahan Orde Baru. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru mulai menjalankan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Sidang MPRS tahun-tahun sebelumnya seperti stabilitas politik keamanan pada TAP MPRS nomor 9 tahun 1966, stabilitas ekonomi pada TAP MPRS nomor 33 tahun 1966, dan pemilihan umum pada TAP MPRS nomor 11 pada tahun 1966. Stabilitas politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Orde Baru mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni tahun 1968, program Kabinet Pembangunan 1 yang dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan yang berisi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita dan pemilihan umum atau pemilu. 2. Menyusun dan merencanakan Repelita. 3. Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli tahun 1971. 4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30 SPKI dan setiap bentuk rongrongan penyelewengan serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD tahun 1945. Dan yang kelima, melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme. Stabilisasi penyeragaman. Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetya Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan pedoman penghayatan dan pengawalan Pancasila atau P4 dipandang sebagai janji-janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan 5 cita-cita, yaitu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai orang lain yang berlainan agama atau kepercayaan. 2. Mencintai sesama manusia yang selalu ingat kepada orang lain, tidak sewenang-wenang. 3. Mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. 4. Demokratis dan patuh pada putusan rakyat yang sah. 5. Suka menolong orang lain sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain. Setelah P4 menjadi TAP MPR dilaksanakan, selanjutnya Orsospol yang diseragamkan dalam arti harus mau menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas partai dan organisasi yang dikenal dengan sebutan asas tunggal. Penerapan Dwifungsi ABRI. Konsep Dwifungsi ABRI sendiri yang dipahami sebagai jiwa, tekad, dan semangat pengabdian ABRI untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia baik di bidang hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka penciptaan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pada masa Orde Baru, pelaksanaan negara banyak didominasi oleh ABRI. Dominasi yang terjadi pada masa itu dapat dilihat dari A. Banyaknya jabatan pemerintah mulai dari bupati, wali kota, gubernur, pejabat eselon, menteri, bahkan duta besar diisi oleh anggota ABRI yang dikaryakan. B. Selain dilakukannya pembentukan fraksi ABRI di parlemen, ABRI bersama-sama
dengan Kopri pada waktu itu juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai partai politik yang berkuasa pada waktu itu. C. ABRI melalui berbagai yayasan yang dibentuk diperkenankan mempunyai dan menjalankan berbagai bidang usaha dan lain sebagainya. Yang kelima, rehabilitasi ekonomi. Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berlandaskan pada TAP MPRS nomor 23 tahun 1966 yang isinya antara lain mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. Konsekuensinya, kebijakan politik dalam dan luar negeri pemerintahan harus sedemikian rupa sehingga benar-benar membantu perbaikan ekonomi rakyat. Prioritas pertama yang dilakukan pemerintah untuk rehabilitasi ekonomi adalah memerangi atau mengendalikan hiperinflasi, antara lain dengan menyusun APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Upaya lain adalah menerbitkan UU Penanaman Modal Asing atau UU PMA nomor 1 tahun 1967 dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri atau UU PMDN nomor 6 tahun 1968. Satu hal dari UU PMDN adalah adanya klausal yang menyebutkan bahwa dalam penanaman modal dalam negeri, perusahaan-perusahaan Indonesia harus menguasai 51% sahamnya. Untuk menindaklanjuti dan mengefektifkan UU PMA dan UU PMDN pada tatanan pelaksanaannya, pemerintah membentuk lembaga-lembaga yang bertugas menanganinya. Pada tanggal 19 Januari 1967, pemerintah membentuk Badan Pertimbangan Penanaman Modal atau BPPM. Berdasarkan Kepres nomor 286 tahun 1968, badan itu berubah menjadi Tim Teknis Penanaman Modal atau TTPM. Pada tahun 1973, TTPM digantikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM hingga saat ini. 6. Kebijakan pembangunan Orde Baru. Ketika kondisi politik bangsa Indonesia mulai stabil untuk melaksanakan amanat masyarakat, maka pemerintah mencanangkan pembangunan nasional yang diupayakan melalui program pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Pada masa ini, pengertian pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam usaha mewujudkan tujuan nasional, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat sejak tahun 1973 sampai 1993 menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. GBHN merupakan pola umum pembangunan nasional dengan rangkaian program-program yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan 5 tahun atau Repelita. Repelita ini dimulai sejak tahun 1969 sebagai awal pelaksanaan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian terkenal dengan konsep pembangunan jangka panjang tahap 1 pada tahun 1969 sampai dengan 1994. Menurut indikator saat ini, pembangunan dianggap telah berhasil memajukan segenap aspek kehidupan bangsa dan telah meletakkan landasan yang cukup kuat bagi bangsa Indonesia untuk memasuki pembangunan jangka panjang tahap 2 1995 sampai dengan 2020. Pemerintahan Orde Baru senantiasa berpedoman pada 3 konsep pembangunan nasional yang dikenal dengan sebutan trilogi pembangunan, yaitu 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dan yang ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Konsekuensi dari pembangunan ekonomi yang cukup tinggi akibat pelaksanaan pembangunan tidak akan bermakna apabila tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, sejak pembangunan 5 tahun tahap ketiga yaitu 1 April 1979 sampai dengan 31 Maret 1984, maka pemerintah Orde Baru menetapkan 8 jalur pemerataan yaitu 1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat
khususnya pangan, sandang, dan perumahan. 2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. 3. Pemerataan pembagian pendapatan. 4. Pemerataan kesempatan kerja. 5. Pemerataan kesempatan berusaha. 6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. 7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Dan 8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. A. Pertanian. Pada Pelita 1 yang dicanangkan landasan awal pembangunan pemerintahan Orde Baru dititik beratkan pada pembangunan di sektor pertanian yang bertujuan mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaruan sektor pertanian. Di sini terdapat gambar di mana Presiden Soeharto turun langsung ke sawah dalam rangka sosialisasi bibit unggul. Pembangunan ditekankan pada penciptaan institusi pedesaan sebagai wahana pembangunan dengan membentuk bimbingan massal atau BIMAS. Di sisi lain, pemerintah juga menciptakan Badan Urusan Logistik atau Bulog. Kemudian, pemerintah mengembangkan ekonomi pedesaan dengan menunjuk Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dengan membentuk Badan Usaha Unit Desa atau BUUD dan Koperasi Unit Desa atau KUD. Soeharto juga mengembangkan institusi-institusi yang mendukung pertanian lainnya, seperti institusi penelitian seperti BPTP atau Balai Pengajian Teknologi Pertanian. Salah satu produknya yang cukup terkenal adalah Varietas Unggul Tahan Wereng atau VUTW. B. Pendidikan. Ada 3 hal yang patut dicatat dalam bidang pendidikan masa Orde Baru. Adalah yang pertama, pembangunan sekolah dasar impres atau SD impres. 2. Program wajib belajar. Dan 3. Membentuk kelompok belajar atau kejar. C. Keluarga berencana atau KB. Pada masa Orde Baru dilaksanakan program untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang dikenal dengan keluarga berencana atau KB. Pada tahun 1967, pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6%. Dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%. Pengendalian penduduk dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan meningkatkan kesejahteraannya. Keberhasilan ini dicapai melalui program KB yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. D. Kesehatan Masyarakat dan Posyandu. Konsep Bandung Plan diperkenalkan oleh Dr. Yeley Mena dan Dr. Patah pada tahun 1951. Bandung Plan merupakan suatu konsep pelayanan yang menggabungkan antara pelayanan kuratif dan preventif. Tahun 1956 didirikan proyek Bekasi oleh Dr. Yesulianti di Lemah Abang, yaitu modal pelayanan kesehatan pedesaan dan pusat pelatihan tenaga. Kemudian didirikan Health Center atau HASI di 8 lokasi, yaitu di Indrapura, Sumatera Utara, Bojongloa, Jawa Barat, Salaman, Jawa Tengah, Mojosari, Jawa Timur, Kesiman, Bali, Metro Lampung, DIY, dan Kalimantan Selatan. Pada tanggal 12 November 1962, Presiden Soekarno mencanangkan program pemberantasan malaria dan pada tanggal tersebut menjadi Hari Kesehatan Nasional atau HKN. Pada tahun 1984 dikembangkan pos pelayanan terpadu atau posyandu, yaitu pengembangan dari pos penimbangan dan kurang gizi. Posyandu dengan 5 programnya yaitu KIA, KB, Gizi, penanggulangan diare, dan imunisasi. Posyandu bukan saja untuk pelayanan balita, tetapi juga untuk pelayanan ibu hamil. Bahkan pada waktu-waktu tertentu untuk promosi dan distribusi vitamin A, Fe, garam yodium, dan suplemen gizi lainnya. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih.